A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya'juj dan Ma'juj adalah sebutan untuk kaum keturunan Nabi Adam alaihissalam yang kemudian menjadi salah satu pertanda besar datangnya hari kiamat. Mereka digambarkan sebagai kaum yang gemar membuat kerusakan di muka bumi. Tak ada yang dapat melawan dan menaklukkannya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran, sebagian ahli tafsir kemudian menggambarkan Ya'juj dan Ma'juj sebagai simbol dari perangai-perangai manusia yang buruk. Meskipun mereka bukan termasuk makhluk gaib seperti jin dan malaikat, namun kedatangannya adalah sesuatu yang pasti karena sosoknya sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Ya'juj dan Ma'juj sendiri berasal dari bahasa Arab. Ya'juj yang berakar kata ujaj yang bermakna mengering setelahnya mengeras. Selain itu, kata Ya'juj berasal dari kata al-aj yang berarti artinya ketika musuh datang dengan cepat sekali. Sedangkan Ma'juj berasal dari kata maja yang bermakna goncang. Sementara menurut Abu Hatim, Ma'juj berasal dari maja yaitu berarti kekacauan. Menurut para ulama, Ya'juj dan Ma'juj kemudian memiliki arti mengeras secara natural, serta mereka datang dengan cepat kemudian tergesa-gesa. Mereka membuat keadaan menjadi goncang hingga tak ada orang yang sanggup menghadapinya, maka banyak orang yang harus lari dari mereka. Mereka juga dikatakan memiliki sifat yang keras, kasar, pembunuh, sombong, biadab, perampok, gigih, senang berperang, sekaligus perusak. Mereka tak menyukai umat suatu bangsa selain dari golongan diri mereka sendiri. Nabi Muhammad menggambarkan kesombongan mereka dalam hadisnya ketika mereka berhasil membunuh seluruh penduduk bumi. Lantas mereka juga melemparkan anak panah dan tombak ke atas awan. Mereka beranggapan bahwa mereka telah berhasil membunuh penduduk langit, yaitu para malaikat. Hal itu karena anak panah dan tombak mereka kembali dengan berlumuran darah. Menurut Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam tafsir Al-Maraghi juz 14, secara fisik kaum Ya'juj Ma'juj ini berasal dari ras Turki serta Mongol. Ciri-cirinya ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah bahwa Al-Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Ibnu Harmalah bahwa kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya kalian berkata tak ada musuh, sementara kalian juga senantiasa memerangi musuh. Hingga datang Ya'juj dan Ma'juj yang bermuka lebar, bermata sipit, berambut pirang. Mereka juga kemudian datang dari setiap arah, wajah-wajahnya serupa tameng-tameng yang telah dilapisi kulit." Hadis riwayat Ahmad. Jadi ciri fisik Ya'juj dan Ma'juj antara lain bermuka lebar, bermata sipit, jambul rambutnya berwarna putih, bentuk wajah mereka seperti tembikar. Dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan dari Ibnu Jarir menyebutkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan Nabi Nuh alaihissalam, tepatnya dari turunan Yafid bin Nuh. Kisah Ya'juj dan Ma'juj berhubungan erat dengan Raja Zulkarnain, di mana Raja Zulkarnain adalah hamba Allah yang soleh, yang sering melakukan perjalanan dari timur ke barat. Dinamakan Zulkarnain karena kedua pada kepalanya menggunakan penutup dari tembaga yang membentuk seperti dua tanduk. Diceritakan ketika Zulkarnain melakoni ekspedisi ke bumi belahan barat,
kemudian ke timur, lalu sampai ke suatu tempat di antara dua gunung yang terletak di belakang sungai Jiun di negeri Balkh, dekat kota Termis. Di sana ia menjumpai kaum yang hampir tidak mengerti dan memahami percakapan karena bahasanya asing dan kecerdasannya rendah. Mereka meminta Raja Zulkarnain untuk membantu menghindarkan diri dari Ya'juj dan Ma'juj. Mereka mengadu kepada Raja Zulkarnain tentang keberingasan Ya'juj dan Ma'juj, seraya berkata seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu ya dzal qarnaini inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ardi fahal naj'alu laka kharjan 'ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Artinya mereka berkata, wahai Zulkarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu makhluk yang berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehlah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka. Quran Surat Al-Kahfi ayat 94. Mendengar permohonan kaum yang terancam tersebut, hati Raja Zulkarnain tergerak untuk membantu mereka. Ia hanya meminta agar warga setempat untuk sama-sama membantunya. Sebagai orang yang bijaksana, ia tidak mengharap imbalan apapun. Akhirnya Raja Zulkarnain membuat tembok itu dengan dibantu penduduk sebagaimana firman Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atuni zubaral hadid hatta idza sawa baina as-sadafaini qala anfukhu hatta idza ja'alahu naran qala atuni ufrihu alaihi qidra. Artinya, berilah aku potongan-potongan besi hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu. Dia Zulkarnain berkata, tiuplah api itu. Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atasnya besi panas itu. Quran Surat Al-Kahfi ayat 96. Setelah tembok itu jadi dan menutup Ya'juj dan Ma'juj, Raja Zulkarnain berkata sebagaimana firman Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hadza rahmatun min rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan wa tarakna ba'dahum yawma idhin yamuju fi ba'din wa nufikha fis suri fajama'nahum jam'a. Artinya, dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku, maka apabila sudah datang janji Tuhanku, Dia akan menjadikannya hancur luluh. Dan janji Tuhanku itu adalah benar. Kami biarkan mereka di hari itu bercampur aduk antara satu dengan yang lain. Quran Surat Al-Kahfi ayat 98-99 hingga akhir ayat. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda bahwa di malam beliau menjalani Isra-nya, beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Mereka kemudian berbincang-bincang tentang hari kiamat, lalu mereka menanyakannya kepada Ibrahim. Tetapi Ibrahim menjawab, saya tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Lantas mereka menanyakannya kepada Musa, dan Musa menjawab, saya tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Akhirnya mereka menyerahkan masalahnya kepada Isa, dan Isa berkata, tentang waktunya tiada seorang pun yang mengetahuinya selain hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi menurut apa yang telah dijanjikan oleh Tuhanku kepadaku, Dajjal kelak akan muncul, sedangkan di tanganku terpegang dua bilah tombak. Maka apabila Dajjal melihatku, maka leburlah seluruh tubuhnya,
sebagaimana leburnya timah yang dipanaskan. Isa melanjutkan kisahnya bahwa Allah membinasakan Dajjal sehingga di waktu itu sesungguhnya batu-batuan dan pepohonan dapat berbicara. Hai orang muslim, sesungguhnya di bawahku bersembunyi orang kafir, maka kemarilah dan bunuhlah dia. Allah membinasakan bala tentara Dajjal, kemudian manusia kembali ke negeri dan tanah airnya masing-masing. Setelah itu muncullah Ya'juj dan Ma'juj. Mereka berdatangan dari semua tempat yang tinggi dengan cepatnya, lalu menginjak-injak negeri manusia. Tidak ada tempat yang mereka datangi, melainkan mereka binasakan orang di tempat itu. Dan tidak ada sumber air yang mereka lewati, melainkan mereka meminumnya sampai kering. Kemudian Nabi Isa berdoa agar Allah membinasakannya. Lalu Allah menurunkan ulat yang menggerogoti tubuh Ya'juj dan Ma'juj dan membuatnya binasa hingga tak tersisa satupun. Bangkai Ya'juj dan Ma'juj akan memenuhi bumi. Selanjutnya Allah akan menurunkan burung-burung besar untuk membuang bangkai Ya'juj Ma'juj ke laut hingga turunlah hujan dan membersihkan permukaan bumi. Ibnu Jarir dan Ibnu Hatim telah meriwayatkan melalui hadis Ma'war dari banyak orang dari Humaid Ibnu Hilal. Dari Abu Saif berkata, Ka'ab al-Akhbar pernah mengatakan bahwa bila mana akan tiba saat keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, mereka melubangi tembok itu dengan kapak peralatan yang mereka miliki, sehingga orang-orang yang tinggal di balik tembok itu dapat mendengar suara kapak mereka. Ketika hari mulai petang dan malam akan tiba, maka Allah menjadikan lisan seseorang dari mereka, yakni Ya'juj dan Ma'juj, berbicara. Kita datang lagi besok untuk meneruskannya. Keesokan harinya mereka berangkat menuju ke tembok itu lagi. Mereka menjumpai tembok itu telah diutuhkan kembali oleh Allah seperti semula sebelum dilubangi. Maka mereka menggali atau melubanginya kembali sehingga manusia yang tinggal di balik tembok mereka dapat mendengar suara kapak mereka. Bila mana malam tiba, Allah menjadikan lisan seseorang dari mereka mengatakan, kita akan ulangi lagi galian ini besok insya Allah. Pada keesokan harinya mereka datang dan ternyata mereka menjumpainya dalam keadaan seperti mereka tinggalkan kemarin, berkat perkataan insya Allah mereka. Mereka terus-menerus bekerja melubangi sehingga tembok itu dapat mereka jebol dan akhirnya mereka keluar dari tembok itu. Gelombang pertama dari mereka melewati sebuah danau, maka mereka meminum air danau itu sampai kering. Kemudian gelombang kedua keluar, lalu mereka menjilati lumpur danau itu. Gelombang ketiga keluar dan melewati tempat danau itu, lalu mereka berkata, dahulu di sini pernah ada airnya. Manusia lari dari mereka, tiada sesuatu pun yang dapat menahan serbuan mereka. Setelah Allah membinasakan dan membersihkan bumi dan menjadikannya mengeluarkan tetumbuhannya kembali, sehingga satu buah delima dapat mengenyangkan seisi rumah. Ka'ab melanjutkan kisahnya bahwa ketika manusia dalam keadaan hidup makmur seperti itu, tiba-tiba terdengarlah suara yang meminta tolong, menyerukan bahwa Zulsuwaikotain, bangsa yang berbetis panjang, sedang merusak Ka'bah. Lantas Isa ibnu Maryam berangkat bersama sejumlah pasukan yang terdiri atas 700 orang atau sampai 800 orang personel untuk memerangi Zulsuwaikotain. Tetapi ketika mereka sampai di tengah perjalanan, Allah mengirimkan angin Yamaniyah yang berbau harum. Lalu angin itu mencabut semua orang-orang mukmin, sehingga yang tinggal di bumi ini hanyalah orang-orang yang jahatnya saja. Mereka hidup bagaikan hewan ternak. Maka bila saat hari kiamat mencapai tahap tersebut, sama dengan saat seorang sedang menunggu kudanya yang akan melahirkan,
Ia tidak mengetahui jam berapakah kudanya akan melahirkan. Kisah ini merupakan kisah yang paling baik dari Ka'ab al-Akhbar, mengingat ada bukti yang menguatkannya dari hadis-hadis yang sahih. Wallahu a'lam bisawab. Jangan lupa ya guys, like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Amin.